Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semuanya tanpa terkecuali. Baik, masih bersama saya di channel Asuf Sobat Deso. Kali ini ada hal yang berbeda daripada konten-konten sebelumnya. Hari ini saya tidak berada di wilayah desa dan tidak berada di wisata dan tidak juga di wilayah yang penuh dengan keramaian. Namun saya di sini hadir di salah satu tempat masa depan kita semuanya, yaitu di makam tepatnya saya berada di Dusun Senowo, Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ada hal menarik, mengapa saya harus mengambil konten yang ada di sini? Kenapa saya berada di makam? Ngapain sih di makam? Kayak kurang kerjaan kan begitu. Artinya di sini tadi saya bersamaan dengan teman-teman pendamping desa, perangkat desa, kepala desa, seluruh perangkat beberapa, karena di sini tadi saya pengawalan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa, pembangunan jalan rapat beton, yang mana pas di sebelahnya itu ada makam. Dari pengawalan pekerjaan di kegiatan keseharian sekaligus melihat sebelahnya, kenapa kok ada makam yang unik di wilayah Senowo ini. Maka dari itu perlunya saya menguak atau istilahnya ingin mencari-cari tahu kenapa, apanya yang unik, apanya yang bagus sih kok makam harus diliput dan harus perlu dijelaskan kan begitu. Baik, otomatis saya di sini sambil menyelam minum air karena selain mendampingi pekerjaan PKT atau program padat karya tunai dari dana desa yang dilaksanakan untuk jalan menuju makam biar bagus, ini saya juga sekaligus meliput kaitannya dengan fenomena yang unik kaitannya dengan makam yang ada di sini. Baik, tanpa basa-basi dan panjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan informasi yang sangat-sangat beragam. Mungkin ini adalah fenomena makam yang tidak ada bandingannya atau tidak ada di tempat yang lain. Hanya satu-satunya yang ada di sini. Apa yang bagus, apa yang unik? Nah, ini makam ini tak lain mempunyai tempat makam batu nisan kecil-kecil yang banyak. Nah, batu nisan kecil-kecil yang banyak itu bagaimana? Lah, ayo langsung aja tanpa basa-basi kita lihat. Ini langsung saja kita ke TKP. Nah, ini ya. Nah, ini baik teman-teman ya, coba lihat ini tanpa ada gang sama sekali, banyak kerucel banget ya, banyak sekali dan hampir menyeluruh. Nah, ini belakang saya juga sama ini. Nah, kalau lebih tepatnya begini. Nggak apa-apa ya, oleng-oleng sedikit. Baik, kita ubah kameranya biar ke belakang. Kalau kita lihat-lihat sih memang hampir tidak ada beda dengan yang lain, makam-makam yang lain. Tapi coba kita lihat fenomena ini. Ini jaraknya sangat dekat sekali dan bahkan banyak gitu. Jadi hampir tadi dari pamong setempat, tepatnya Pak Wo gitu ya, tadi juga menjelaskan bahwa ini adalah peninggalan zaman dulu yang mana ada nilai mistisnya yang harus dilihat dan harus dikaji. Oke, kita berpindah ke lain tempat. Nah, ini coba lihat. Ini kalau di makam-makam lain tidak ada yang model-model seperti ini kan. Nah, ini lebih padat lagi yang ini. Mana ada di tempat-tempat lain ini batu nisan yang sedempet-dempet ini ya. Nggak ada kan ya. Nah, coba lihat. Banyak ini. Nah, ini coba kita lihat view-nya ya. Nah, view-nya begini makamnya ya. Oke. Oke, dia tempat agak lebih jauh lagi. Nah, ini. Nah, ini ya.
ya. Oke. Nah, ini yang menjadikan beberapa perbedaan antara makam satu dengan makam yang lainnya. Kita tidak tahu betul secara pasti yang mana ini adalah peninggalan yang sudah lama sekali dari nenek moyang zaman terdahulu. Kenapa harus ada batu nisan yang sebegini banyaknya? Mari kita bahas sejenak. Sebentar kita akan mereview gambar keseluruhan di makam ini, kemudian kita bahas. Nah, baik teman-teman, baik kaitannya dengan tadi yang saya shoot barusan adalah tempat makamnya. Kenapa ya begitu dempet atau sangat-sangat berdekatan sekali di antara batu nisan satu dengan batu nisan yang lain ya, yang ada di belakang saya ini, yang sangat ibarat bahasa kita itu terlalu terlalu dempet dan terlalu ramai, sehingga kayaknya kalau dilihat ujungnya istilahnya posisi tidur dan ujungnya hampir tidak teratur, semerawut gitu. Nah, ini tadi berdasarkan dari keterangan dari Mbah Wo. Mbah Wo adalah kami itu atau kasile yang di wilayah Dusun Semawo ini tadi sedikit menjelaskan bahwa makam ini dulunya ada memang ahli spiritual gitu. Ahli spiritualnya untuk mengetahui bahwa warga dulu kalau istilahnya mau melahirkan, ibu sedang mengandung, kemudian istilah Jawanya itu kenteragan atau keguguran gitu juga, itu kemudian dimakamkan di sini. Jadi istilahnya mungkin belum berbentuk bayi atau masih berupa janin yang berumur sekian bulan, mungkin akhirnya disamakan tempatnya dengan makam yang lain, sehingga dari batu nisan satu dengan batu nisan yang lain ini saling berkaitan, mengingat dari janin yang dikumpulkan tadi juga sama halnya dalam pemberlakuannya dengan istilahnya orang yang meninggal pada umumnya. Sehingga saking banyaknya, mungkin begitu, saking banyaknya antara batu nisan yang kecil tadi satu itu sampai banyak kesekian kalinya itu juga memang begitu. Jadi dimakamkan di sini juga, sehingga satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga dianggap seperti halnya memakamkan orang yang meninggal pada umumnya. Jadi jarak antara makam satu dengan makam yang lainnya hampir tidak lebih dari sejengkal, satu kilan, karena kedalamannya memang ya tidak terlalu dalam mungkin ya, sesuai dengan besaran dari mungkin istilahnya jenazah yang masih berupa janin atau guguran tadi, atau masih sekian bulan atau berupa gumpalan daging yang belum begitu sempurna menjadi bayi, sehingga itu dimakamkan di sini dengan mungkin ya tetap dikafani dan sebagainya, sehingga harapannya ketika dimakamkan itu disempurnakan. Jadi si jasadnya si bayi yang meninggal tadi istilahnya disempurnakan, biar mungkin kalau sudah ada nyawa itu otomatis di sana juga sudah sesuai dengan aturan ajaran yang dianggap benar dan baik di sisi Allah. Kemudian para ahli spiritual ini juga meyakini, juga memberikan gambaran kalau sudah disempurnakan otomatis dia akan punya tempat yang enak, yang istilahnya di sana lebih baik. Baik, mungkin itu gambaran umum sekilas kaitannya dengan penjelasan kenapa banyak sekali makam kecil. Memang saya tadi mengira bahwa ini adalah makam bayi. Kenapa sebegitu banyaknya makam bayi itu? Ternyata memang betul, tapi bayinya masih berupa bayi belum sempurna, artinya masih kenterakan atau dari keguguran dari orang yang mengandung. Baik, nanti kita lihat sejenak, nanti kita mencari informasi yang lebih lanjut. Ini adalah contoh makam yang kecil ya. Ini coba berdiameter hanya cukup 1 jengkal atau 1 kilan. 1 kilan nggak ada ini, bahkan ini tangan saya lebih ya. Nah, ini sangat kecil sekali ini. Nah, ini juga ini juga sama, antara patok 1, 2, 3, 4, nah, dan seterusnya sampai ke sana.
ini jaraknya kan enggak, hampir apa ya, enggak ada jarak sama sekali, dempet gitu ya. Sama inilah, ini juga. Nah ini sama semua ya, sangat, hanya berjarak 1 jengkal dari, nah ini apa, 1 kilan loh, 1 kilan ya. Nah ini juga sama ya. Nah ini bahkan sampai dibuatkan kuncup rumah ini ya. Nah, sama ini ukurannya pun kecil, ini baru sepertinya ya, sampai dibuatkan seperti ini, ada kendi. Nah, ini nggak tahu ini uniknya ya, ini uniknya kita belum pernah menjumpai di tempat-tempat yang lain dengan metode pemakaman yang seperti ini di Dusun Senowo. Kayaknya ada sesuatu yang memang berbeda dengan tradisi-tradisi pemakaman pada umumnya. Dan bahkan ini ya, ini hanya berukuran kurang lebih 75 cm nih, nggak ada 1 meter ini ya, ada 1 meter. Kita lihat dari batu nisannya ya, ada 3 ini, ada isinya 3 dari diameter 75 cm. Makamnya ada 3 itu kan, ada batu nisannya, batu bata itu. Nah, dengan membujur tersebut, kenapa kok demikian, kok sampai apa ya ini istilahnya, dibuatkan, kalau orang sini mau mengatakan kijingan ya, sampai di kijingan, di dalamnya ada 3. Pertanyaannya, apakah sebegitu banyaknya orang yang mengalami keguguran, kemudian dari orang keterakan itu kayaknya kok terlalu sering atau gimana gitu, terlalu banyak begitu. Nah ini yang perlu digali secara misteri. Nanti bagaimana cara penjelasannya para juru kunci, coba nanti kita wawancarai. Baik, hari ini saya berjumpa dengan juru kuncinya. Tadi saya sudah banyak menjelaskan berkaitan dengan makam ini yang saya kira memang betul-betul unik daripada yang lainnya. Baru kali ini kita melihat, atau mungkin saya sendiri mengalami, dari makam satu dengan makam yang lainnya kok kayaknya ada perbedaan yang sangat signifikan di antara makam-makam yang lain. Uniknya tadi saya jelaskan di teman-teman di melalui konten tadi adalah, kok banyak nisan kecil-kecil yang begitu rapat dan bahkan hampir tak berjarak antara batu nisan satu dengan batu nisan yang lain. Nah, ini adalah Mbah Sinten asmane? Kasmuri. Mbah Kasmuri ini adalah juru kuncinya makam di Dusun Senowo. Mbah Kasmuri. Umur berapa, Mbah? Kelahiran 44 itu berapa? 44 berarti hampir sama dengan kemerdekaan ini. Berapa? 77 atau 70 ya? 77 ya? Alhamdulillah, tasik sugeng, Mbah. Sehat. Iwan macul pokoknya. Mbah Kasmuri ini adalah juru kuncinya. Nah, saya sedikit pengen menjelaskan, ingin dijelaskan sama Mbah Kasmuri ini, fenomena seperti ini kok bisa terjadi gitu loh, Mbak. Seperti apa, Mbak, penjelasannya, kok banyak terjadi makam kecil-kecil ini loh. Ini ya, di Senowo situ dulu kan ada namanya dukun itu, Pak. Ya, Pak Martono namanya. Dukun, Pak, spiritual. Ya, spiritual. Itu kelas atau orang terakan itu loh namanya, yang dibuang di tempat-tempat rumah sana, lalu itu dikumpulkan di sini dengan namanya Pak Par itu. Istilah terakan itu apa? Terakan itu keguguran. Keguguran, berarti belum, masih janin beberapa bulan. Lah gitu. Ya. Itu lalu dibawa ke sini, katanya situ supaya berkumpul dengan teman-temannya yang ada di sini ya. Nah, daripada di sana itu tidak diramut lah, nggak ada perawatan sama sekali ya. Gitu. Akhirnya dimakamkan seperti halnya makam jenazah seperti sebelumnya
umumnya gitu Mbak. Iya, Untuk pada iya. umumnya begitu. Pada umumnya. Dikafani juga berarti Mbak. Iya, dibungkus mori kecil gitu ya. Mori kafan itu ya. Iya. Disemayamkan hampir sama pemberlakuannya dengan mayat. Iya, ya di rumah itu ya di anu, tapi itu tidak memanggil mudin lah, yang nangani ya yang membawa itu namanya Pak Dukun, Pak Par itu. Pak Dukun, Pak siapa tadi? Pak Partono. Pak Partono. Ya. Itu kira-kira tahun berapa ini Pak ya terjadinya Pak? Antara tahun kira-kira ya 95 lah. 95 berarti Iya. agak belum terlalu lama Mbak ya. Itu 95 itu ya masih terlalu dini 27 tahun 26 tahun yang lalu. kurang lebih 20-an, nah 25-26 tahun lah. iya. Tapi kok pertanyaannya kok banyak Mbak? Nah, orang sekampung itu kan ada yang gitu. Zaman dulu kala itu tidak di anu, ya diperhatikan lah, yang memperhatikan namanya Pak Par itu yang tahu. Itu satu-satunya Mbah spiritual dukunnya ya memang Mbah Partono itu saja. Iya. Jadi sedusun Senowo atau sedesa Kencong? Ya umumnya ya sedesa, anu ya yang di bawah sini ya, Senowo saja. Senowo saja ya. Iya. Senowo saja sebegitu banyaknya ya. Kalau sekencong belum ya. lagi habis lah. Artinya ini sehingga ketika ada batu nisan yang sudah diletakkan, otomatis hampir tidak bisa digusur Mbak. Kayak sudah apa iya, ya? Iya, minumnya ya itu tidak bisa. Nggak iso niteni Mbak gitu nantinya. Artinya kalau kita khususnya kalau tawasulnya orang-orang kirim doa itu kan biasanya kan disebutnya apa bacut, anak bacut biasanya gitu loh. Kalau mendoakan biasanya kan begitu, artinya belum ada nama, biasanya kan ngotot. Lalu di situ dengan Mbak Dukun itu ditanyakan pada yang mengeluarkan itu hari apa, tanggal berapa gitu, tapi tidak memberitahu dukun ini tidak, ya yang tahu hanya dukunnya itu dengan orang tuanya. Gitu. Tapi begitu pemakamnya di sini, kira-kira butuh pengunjung banyak atau enggak? Enggak, Cukup keluarga saja. keluarga ya. Langsung mungkin kira-kira kedalamannya berapa Pak? Kalau mau Rata-rata ya 1 meter? Enggak sampai 1 meter. setengah meter, 30 meter. Kalau kecil itu masih jarum kecil ya 30 cm lah. 30 cm. Iya. Berarti walaupun sebegitu banyaknya ini istilahnya semuanya hampir ada janin-janin yang Ada, ya, semua ada. Tapi orang tuanya Ya ada ada yang tahu, tuanya. ada yang tahu, atau mungkin ada yang lupa. Di makamnya nggak ada namanya, Pak. Oh iya. Anu di sini yuk, soal nama itu tidak diperhatikan. Kalau diberi satu kali tancap itu tidak diperbaiki lagi gitu loh, caranya orang sini. Kalau belian anu itu toko itu agak lama lah, kalau tulisan tangan gini ini ya lah. Kena Sekian mungkin 6 bulan itu kalau Hilang. hujan beberapa kali masih hilang namanya. ya. Tapi pada dasarnya ada namanya, Pak. Ada, tapi yang tahu itu biasanya itu ya orang tuanya Ya itu. orang tuanya teman Iya. Ya memang ini menjadi aneh Pak, karena di Karena kan ada. sana-sana tidak ada, belum pernah saya melihat seperti itu. Bahkan ini bisa dikatakan sewilayah, jangankan Kabupaten Kediri, Puni Jawa Timur, atau bahkan menyebut hampir tidak ada Pak. Sebanyaknya itu mungkin jenengan nggih pirsa Mbak, Nggih nate ngaten mboten tapi nggak banyak. tidak banyak, ya ada 1-2 dekat orang tuanya itu Iya, ada. Kalau ini kok hampir rata, meruntel ngerowol, hampir nggak berjarak, bahkan nggak beraturan sama sekali loh. Ya kan, artinya mana tempat yang longgar, itu yang dipakai. Baik Mbak, mungkin penjelasannya secara umum detailnya begitu. Artinya kita hanya bisa berikhtiar ya, walaupun bagaimanapun dalam keadaan si jabang bayi tadi kan ibarat orang mau disempurnakan kan begitu Mbak. Iya. Artinya si bayi ini betul-betul diperhatikan juga, digabungkan di pemakaman pada umumnya, sehingga istilahnya mungkin cara mendoakan, cara mengingat dan sebagainya, faedahnya ini biar tidak lupa dengan keadaan yang sebelumnya. Mungkin awalnya ibu melahirkan keterakan atau keguguran, akhirnya
keduanya kan tidak artinya tahu oh di sana ada saudaranya masih yang pertama meninggal dikuburkan di sini. Mungkin salah satunya untuk mengingat itu dan masih mengenang, mendoakan dan sebagainya. Mungkin pesan moral nih Mbah sekarang Mbah kaitannya dengan ini Mbah, karena ini ya rondo unik ya rondo menarik, maksudnya dengan fenomena seperti ini kalau dibandingkan dengan makam-makam yang lain kira-kira ada sesuatu nopo boten bu ini dengan ada sesuatu yang perlu disampaikan kira-kira di Senowo soal keamanan apa soal apa nih? nah, soal apa istilahnya faedah dari dimakamkannya seperti ini tadi loh. Karena kan di tempat-tempat yang lain kayak kurang begitu memperhatikan kan begitu. Nah sedangkan Mbah siapa tadi yang spiritualnya Mbah Wartono tadi kok dengan melakukan itu kira-kira pandangannya jenengan atau maksudnya Kang nggih kula nggih sae soalé wong biasane niku sok lek kang gini wong kuno-kuno niku lho nggih. Lah enten ngomah niku sok ganggu napa ngoten niku sok nyurupi. Ngoten lho istilah niku lek dijarne diumbar mboten dikumpulke dengan keluarga atau di makam umum. berartinya lah itu yang menjadi hal yang paling penting buat teman-teman pemirsa semuanya yang perlu diketahui hikmahnya dikala kalau kita lihat kan ya pernah yang kalau istilahnya nggak dirawat nggak ganggu ngoten gimana Nggih ceritane wong-wong niku ngoten niku lek wong kuno-kuno niku ngoten umume. Lha sakniki niku wong zaman modern nggih mboten teko ngriku niku mestine. jadi kesimpulannya bagaimanapun ya tetap kita harus merawat dirawat dengan baik dan bila mana harapannya nanti betul-betul yang disempurnakan sana si Jabang Bayi yang sudah dimakamkan di sini dengan metode tadi yang disampaikan betul-betul diterima ya istilahnya di sana tempatnya sudah dikatakan sudah baik lah sudah indah di sisi Allah bagaimana di atas sana yang mengatur jelas kita biar semuanya bisa berjalan dengan baik kan teman-teman baik teman-teman itu yang mungkin menjadi titik poin konten hari ini yang mana menunjukkan makam yang unik yang ada di Dusun Senowo ini Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Jawa Timur. Sampai jumpa di lain tempat, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya tanpa terkecuali dan bila mana hal seperti ini menjadi pelajaran bagi kita semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya tanpa terkecuali. Sekian apa yang kita sampaikan. Matur nuwun Mbah nggih. Mbah Kas Muri nggih. Mbah Kas Muri di Juru Kunci di makam Dusun Senowo ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.